Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi, keluarga besar STIK PTIK yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya akan baca salah satu ungkapan yang ada dalam kitab Nashoihul Ibad karangan Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Ungkapan itu adalah doa yang selalu yang sering dibaca oleh para ulama. Doanya singkat, yaitu ungkapannya adalah dalam bentuk doa, Allahumma ja'alni soburo waj'alni syakuro. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku soburo, orang yang bisa bersabar. Waj'alni, ya Allah jadikanlah aku syakuro, orang yang bisa bersyukur. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, redaksional hadis ini dan dalam ungkapan hadis banyak sekali yang berkaitan dengan sabar dan bersyukur ini. Dan ini doa yang sering dibaca oleh para ulama. Termasuk kita ini sangat-sangat dianjurkan ketika berdoa itu, salah satunya adalah redaksional untuk bisa dijadikan orang yang bersabar dan bisa dijadikan sebagai orang yang bersyukur. Baik, sekarang kenapa sih ada ketika berdoa itu minta bahasanya, minta atau bisa dijadikan orang yang bersyukur dan bersabar? Ternyata doa ini bersyukur dan bersabar sesuai dengan hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-iman nispan. Al-imanu nispan diartikan kesempurnaan iman itu ada dua bagian. Panispun fis syukri, separohnya atau sebagian itu ada ketika bersyukur. Wanis pun pisobri, dan separuhnya lagi adalah bersabar. Bapak, ibu, saudara yang kami muliakan, jadi ini tadi saya bilang, ini ungkapan di dalam kitab Nashoihul Ibad yang intinya doa-doa yang selalu dibaca oleh para ulama, dan kita sangat dianjurkan juga baca doa seperti ini, yang intinya keimanan itu akan menjadi sempurna kalau dilalui dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini bersyukur dan bersabar. Sehingga kata Nabi, keimanan itu ada dua bagian, satu bagian bersyukur, satu bagian adalah bersabar. Nah, bagaimana yang dimaksud bersyukur dan bersabar? Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, itu kalau saya mau istilahkan, ini biar gampang aja nih istilahnya. Mungkin kita punya duit atau kita lihat ada istilahnya duit yang dalam bentuk logam atau koin nyebutnya lah. Biasanya atau mungkin kita bisa pastiin, yang namanya uang atau duit dalam bentuk logam itu ada dua sisi. Biasanya sisi satu itu dalam bentuk angka, sisi lainnya adalah dalam bentuk gambar. Jadi sisi satu angka, sisi satu gambar, itu udah pasti. Nah, yang saya maksud dianalogikan, dikiaskan, berarti antara bersyukur dan bersabar itu diistilahkan seperti logam tadi, atau duit logam tadi, atau uang logam tadi. Setiap orang bersyukur pasti bersabar. Setiap orang bersabar pasti bersyukur. Maksudnya begitu. Makanya bahasa bersyukur dan bersabar itu udah istilahnya paket, udah pasangan. Kayak kita ini, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, orang sukses itu enggak ada yang enggak bersabar. Semuanya. Enggak ada orang sukses itu tanpa sabar. Makanya saya ungkapkan sekali lagi, saya utarakan ungkapan dari Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Ternyata ungkapan sabar itu bukan ketika menghadapi ketidakenakan aja.
Sabar itu bukan menghadapi musibah aja, akan tapi justru ketika kita ingin sukses itu harus sabar. Ketika kita ingin ibadah itu pun kita harus sabar. Yang aktual aja dah, kita belajar, kita menuntut ilmu itu kalau nggak sabar nggak bakal sukses. Kita ibadah apa aja, sholat kah, puasa kah, apalagi haji, kalau nggak sabar nggak bakal sukses. Dalam waktu bersamaan, ketika kita dapat melakukan perbuatan baik apapun, itu kita bersyukur. Atau ketika kita menghadapi kemaksiatan tapi mampu kita tidak kerjakan, berarti kita bersyukur. Ketika kita menghadapi musibah, ini bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, termasuk saya, manusia dalam hidup dan kehidupan itu kausalitasnya, sunnatullahnya, enggak ada yang enggak kena musibah. Itu pedoman hidup. Siapapun hidup di dunia ini enggak ada yang enggak kena musibah, pasti kena musibah, cepat atau lambat. Apa yang dimaksud musibah? Musibah itu minimal adalah sesuatu perkara yang tidak menyenangkan hati, itu musibah. Dan ternyata ungkapan kata-kata musibah itu yang tidak menyenangkan hati, dan kita semuanya pasti akan merasakan musibah yang terberat. Ini tanda kutip nih. Musibah yang paling berat pasti akan kita alami. Kan tadi redaksinya begini, takrifnya, definisinya. Musibah itu perkara yang gak ngenakin hati. Kan sifatnya masih universal, sifatnya masih umum. Tapi ternyata musibah paling berat itu adalah kematian orang yang kita cintai. Makanya bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, ini kausalitas nih, sunatullah. Kan manusia hidup di dunia nggak selama-lamanya hidup. Cepat atau lambat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita sama-sama baca surat Yasin. Itu surat Yasin ada 83 ayat. Ayat yang terakhir, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kata-kata turja'un itu kalau istilah ngaji ilmu bahasa Arab, terutama di pesantren itu, turja'un itu diartikan mabni majhul, yang berarti dikembalikan. Senang enggak senang, mau enggak mau, ridho enggak ridho, orang pasti akan turja'un, dikembalikan. Kita ini manusia pasif ketika menghadapi kematian. Itu maksudnya turja'un seperti itu. Siap, tidak siap, mau enggak mau, kita semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu hikmatnya kenapa kita selalu baca surat Yasin seperti itu. Udah, kembali ke tadi. Jadi musibah itu sesuatu yang tidak menyenangkan hati, tapi yang terberat adalah kematian orang yang kita cintai. Kata-kata orang yang kita cintai itu siapa saja? Orang tua kita kah? Ini termasuk kita nih, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kita yang dari sini nih, kan bisa jadi orang tua kita ada yang udah meninggal. Berarti kita sudah menghadapi musibah yang terberat. Atau kita ditinggal mati oleh saudara kita, itu musibah yang terberat. Kita ditinggal mati oleh guru kita, itu musibah yang terberat. Bahkan kita ditinggal mati oleh kawan teman kita, mau kawan, mau teman, mau sohib, itu musibah yang terberat. Pokoknya bahasa mudah, musibah yang terberat itu adalah kematian orang yang kita cintai. Siapa aja. Suami ditinggal mati istri, itu musibah terberat. Istri ditinggal mati suami, musibah terberat. Tapi hebatnya begini, saya bilang hebat ini maksudnya filosofisnya ya, hikmatnya. Orang kalau kena musibah yang terberat aja bisa tabah, orang kalau kena musibah yang paling berat aja bisa sabar, apalagi musibah-musibah yang lain enteng. Nah, inilah didikan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kata Nabi begini, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Ini kalau cara memahami lafaz per lafaz, man itu isi mausul. Ini cara ngaji ilmu nahwu nih, bahasa Arab. Man itu isi mausul. Kalau cara ngaji Jawa, karena saya dulu ngaji di Jawa, man itu diartikan man utawi sopune wong katanya. Isi mausul. Artinya apa? Man itu bisa bermakna orang laki-laki, bisa bermakna orang perempuan, bisa bermakna sendirian, bisa bermakna jamaah.
Makanya man itu kalau cara ngaji Jawa, man utawi sopone wong, laki kek, perempuan kek, sendiri rame-rame, itu namanya man, isim mausul. Kata Nabi, man yuridillahu bi khairan, siapa saja yang dikehendaki baik oleh Allah. Ini memahaminya. Siapa saja yang dikehendaki baik oleh Allah, artinya orang itu akan dijadikan orang yang baik. Kata Nabi apa? Yusib minhu, akan diberikan musibah. Di sini hebatnya berarti kalau ada kawan kita, kalau ada saudara kita, bahkan kita sendiri kena musibah, itu bukan karena ada hukuman, bukan karena banyak dosa, bukan karena banyak melakukan kemaksiatan, bukan. Kita husnuzon, kita positive thinking. Kalau ada kawan kita, saudara kita kena musibah, itu ujian untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah hebatnya bagaimana ketika kita berhusnuzon kepada orang yang kena musibah. Saya tidak menyebutkan satu daerah ya. Kadang kita di Indonesia ini ada kawan-kawan kita yang kena musibah, itu bukan karena banyak dosa, bukan karena hukuman. Itu kita berhusnuzon, berbaik sangka bahwa itu cara Allah ingin mengangkat derajat seseorang, diberikan musibah. Atau kita tidak menutup mata nih, bahwa Bapak saudara-saudara ibu sekalian, sekali lagi kita tidak menutup mata. Apabila mungkin di keluarga kita, di kerabat kita, bahkan di tetangga kita ada orang sakit yang lama, yang memayahkan dan sebagainya, itu pun tetap kita nggak boleh suuzon, kita nggak boleh negative thinking, kita nggak boleh berprasangka buruk. Justru, maaf nih bahasa saya, kalau kita bersuuzon, berburuk sangka kepada orang yang kena musibah, sekali lagi kita berburuk sangka kepada orang yang kena musibah, justru dosa itu buat kita. Nah ini sekali lagi bimbingan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kata Nabi, cara Allah mengangkat derajat kemuliaan seseorang, termasuk kita ini semua, adalah dikenakan musibah. Dan musibah itu bukan berarti negatif, musibah itu bukan berarti buruk, tapi patokannya ketika kena musibah sabar apa enggak, itu maksudnya. Maka itulah sehingga ungkapan para ulama ketika baca doa itu, Allahumma ja'alni soburo, ya Allah jadikanlah aku orang yang bisa bersabar. Nah diteruskan dengan doa selanjutnya, waj'alni syakuro, ya Allah jadikanlah aku orang yang bersyukur. Sekarang begini, Bapak saudara-saudara ibu sekalian, tadi kan redaksionalnya definisinya sabar itu begitu, apa aja yang gak ngenakin hati itu namanya musibah. Tapi musibah yang terberat adalah kematian. Kalau kematian aja kita bisa sabar, maka musibah yang lain jadi kecil. Udah, itu sabar. Sekarang yang kedua, syakuro, bersyukur. Pemahamannya, definisi bersyukur itu begini. Bersyukur itu artinya apa saja yang ada sama kita, baik yang melekat di dalam tubuh kita nih, maupun yang tidak melekat dalam tubuh kita, kita pakai buat kebaikan, itu namanya bersyukur. Oke, yang aktual aja. Ini kita pagi hari begini nih, kita silaturahim, kita kumpul di masjid, kita berdoa, kita tadi baca surat Yasin, Asmaul Husna dan seterusnya. Mungkin ada yang iktikaf dan sebagainya. Ini berarti fisik kita dari ujung pala sampai ujung kaki kita bersyukur. Jadi hakikat bersyukur itu adalah fisik kita pakai buat kebaikan, itu bersyukur. Yang tidak melekat dalam fisik kita, contoh harta. Kita punya harta, andai kata level harta itu yang wajib dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan, berarti bersyukur melalui harta. Kalau kebetulan dia punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, dia pakai buat kebaikan, buat kemaslahatan, maka dia bersyukur melalui jabatan. Makanya enggak ada orang yang tertutup untuk menjadi orang yang bersyukur, enggak ada. Sangat-sangat berpotensi, sangat-sangat berpeluang. Sekali lagi, baik melalui fisik, melalui harta, bahkan melalui ilmu. Sehingga ini bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, ini ilmiah banget nih. Ada kitab namanya Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin itu dikarang oleh Imam Nawawi. Nah, kita nih di kalangan pesantren dulu, saya masih ingat, kata guru kami, untuk ngebedain antara Imam Nawawi dengan Asy-Syaikh Nawawi. Kalau Imam Nawawi itu orang Arab,
tepatnya dari Syria. Dan kebetulan itu sekitar 20 km dari Damaskus, ibu kota Syria. Ya, yang sekarang lagi bergejolak ini, Syria ya. Kalau Asy-Syaikh Nawawi itu Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, Al-Jawi. Lebih tepatnya daerah Tanara. Nah, makanya untuk ngebedainnya, kalau Imam Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin itu dari Arab. Tapi kalau Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani itu kita bilang Asy-Syaikh, bukan imam. Tapi kualitas ini, Bapak saudara-saudara, saya harus ungkapkan ini. Saya bertahadus binikmat. Tapi meskipun Asy-Syaikh Nawawi, kita nyebutnya Asy-Syaikh Nawawi, tapi sekali lagi ulama-ulama Indonesia itu enggak kalah. Tetap selevel dengan ulama-ulama dari Arab. Ingin saya contohkan ini sebelum bicara yang tadi nih. Kita contohkan sajalah seperti Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Kita sebutkan lagi Asy-Syaikh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Kita sebutkan lagi ulama dari Jawa Tengah, tepatnya dari Semarang, yaitu Mbah Soleh Darat. Makanya mendapat gelar As-Samarani. Apalagi nyebrang di Madura, Mbah Khalil Bangkalan. Itu ulama-ulama Indonesia yang kualitas keilmuannya itu nggak kalah dengan ulama-ulama Arab. Yang ingin saya maksudkan di sini, keilmuan itu sesuai dengan kemampuannya, bukan karena sesuai dengan keturunannya. Artinya apa? Kalau orang Arab lebih tinggi keilmuan, enggak. Orang Indonesia kualitasnya lebih bagus lagi bahkan. Oke, saya teruskan tadi. Ini memahami kata-kata bersyukur tadi, ada kitab namanya Riyadhus Shalihin, sekali lagi dikarang oleh Imam Nawawi. Di dalam kitab itu diistilahkan begini. Di dalam tubuh kita, ini saya bilang ilmiah banget kan tadi. Di dalam tubuh kita ini kata Nabi kita Muhammad SAW, di dalam tubuh kita ini ada 300 persendian. Apa persendian itu? Engsel. Kalau istilahnya material itu engsel. Ini nih, pergelangan begini kan bisa bergerak-gerak begini, sikut dan sebagainya. Pokoknya di dalam tubuh manusia ada 300 persendian. Atau mungkin bahasa materialnya engsel. Kalau ada orang berbuat kebaikan, maka 300 persendian itu semuanya mengundang pahala. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kalau kita sholat itu sebetulnya kita nggak pengen dipuji oleh orang, dan ikhlas tingkat tinggi kita nggak pengen dilihat oleh orang, kita nggak ingin disaksikan oleh orang, artinya nggak pengen banget dah gitu. Tapi ternyata saksi yang paling hebat justru fisik kita. Kita sholat ada yang lihat kek, enggak kek, kita puasa ada yang lihat kek, enggak kek. Ternyata saksi yang paling hebat justru fisik kita. Apa fisik kita itu? Minimal engsel atau persendian 300 itu. Makanya belum mata, belum telinga, belum tangan, belum kaki menjadi saksi, tapi ternyata persendian dalam tubuh kita itu akan menjadi saksi kebaikan. Tapi nauzubillah, sekali lagi nauzubillah, kita mohon perlindungan dari Allah. Kalau orang berbuat maksiat pun, meskipun manusia enggak ada yang tahu, persendiannya itu yang 300 akan menjadi saksi keburukan. Itu kita baru menyebut persendian aja, belum tangan jadi saksi, kaki jadi saksi, telinga dan seterusnya. Sehingga di dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kesimpulan kata, perbuatan baik apa saja yang melekat dalam tubuh kita, atau perbuatan baik apa yang kita lakukan yang tidak melekat dalam tubuh kita, itu yang disebut namanya bersyukur. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini muhasabah ya, introspeksi sama kita, karena memang kitab Nasha'il Ibadi itu banyak isi kandungannya tentang masalah kita bermuhasabah, introspeksi. Intinya kausalitas sudah sunatullah dalam hidup dan kehidupan manusia, tidak akan selama-lamanya tentram, tidak akan selama-lamanya selamat dari musibah. Cepat atau lambat akan kena musibah, bahkan musibah yang terberat, kematian orang yang kita cintai. Tapi kita dibimbing melalui hadis Nabi, kita dibimbing melalui ungkapan-ungkapan doa para ulama, kita disuruh sabar. Sabar itu tidak putus asa. Yang kedua, bersyukur. Kita sangat berpotensi untuk bersyukur melalui fisik kita, sekali lagi melalui harta kita, melalui ilmu kita, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang bisa bersabar, sekali lagi, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bisa bersyukur, sehingga kita insya Allah selamat dunia
dan bahagia di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan, keluarga besar STIK PTK yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Untuk tambah berkahnya kita tutup dengan doa, kita awali dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa'fu anni karim, wa'fu anni karim, wa'fu anni ya mujibas sailin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidaina wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bifadlika lahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.